Selamat pagi, perkenalkan nama saya Damiria. Saya merupakan salah satu kandidat yang akan membawakan tutor atau membuatkan video sebagai syarat untuk menjadi tutor bahasa Inggris, matematika, dan juga sains di Laura Course. Baik, di sini saya akan membawakan mata pelajaran matematika untuk kelas 9. Judul dari mata pelajaran tersebut namanya adalah eksponen. Baik, pengertian dari eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Eksponen itu sendiri mempermudah kita dalam menghitung sebuah angka yang berkali atau berulang kali dikalikan. Contoh dari bilangan berpangkat, 2 dikali 2 kali 2 dikali 2. Ini kita bisa persingkat dengan 2 pangkat 4 hasilnya 16. Tentu hasilnya sama ketika kita mengalikan sebanyak n dari bilangan basis tersebut. Tidak asing lagi bagi kita, di eksponen ada yang namanya x pangkat n, di mana x merupakan basis atau angka yang akan kita kalikan sebanyak n. Berapa kali kita mengalihkan bilangan basis tersebut. Baiklah, untuk menyelesaikan eksponen itu, kita memiliki cara dengan mengenali sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya ada 7. Di sini saya akan mengajarkan ke-7 sifat tersebut. Sifat pertama, ketika bilangan eksponen tersebut memiliki basis yang sama dalam perkalian tapi pangkat berbeda. Apakah terlihat? Ya, A pangkat n dikali A pangkat n. Maka ini kita selesaikan dengan A pangkat n ditambah n. Contohnya, basis sama, pangkat yang berbeda. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6 menjadi 2 pangkat 3 ditambah 6. Hasil akhirnya 2 pangkat 9. Oke. Kemudian, yang kedua sifat dari eksponen itu adalah basisnya sama, namun pembagian. A pangkat n dibagi A pangkat n. Oke, ini menjadi pengurangan. A pangkat n dikurang n. Contohnya kita buat contoh yang sama. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Ini sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 3 menjadi 2 pangkat 3. Hasilnya 8. Selanjutnya sifat yang ketiga dari eksponen itu adalah 1 per A pangkat n. Ini merupakan pecahan positif dari A pangkat minus n. Contoh, 1 pangkat 2. Ini sama dengan 2 pangkat negatif 1. Contoh lain ya. 2 pangkat minus 2 berarti 1 pangkat 2 pangkat 2. Hasilnya positif 4, 1 per 4. Sebaliknya apabila ada soal yang memberikan 2 pangkat 1 per 2 pangkat lagi negatif di sini, maka kita buat 1 per 2 pangkat 1 per lagi pangkat 2 pangkat 2 menjadi 4 pangkat 2 pangkat 2. Karena sifat dari pecahan A per B per C sama dengan A C per B. Oke, kemudian kita masuk yang keempat. Dengan basis yang sama A pangkat n dikali n. Maka kita tinggal mengkalikan pangkat tersebut. Contohnya A 2 pangkat 3 pangkat lagi 6 menjadi 2 pangkat 12. Oke. Sifat yang kelima adalah A pangkat 0 itu adalah 1, dengan catatan A ini tidak boleh angka 0. Contohnya gini, setiap angka 8 pangkat 0 berarti 1, 9 pangkat 0 berarti 1, 100 pangkat 0 sekalipun berarti 1. Oke. Ini udah menjadi ketetapan ya, universal. Tulisannya setiap bilangan yang berpangkat dengan 0 itu adalah 1. Kemudian yang keenam, sifat dari bilangan eksponen itu adalah dengan basisnya berbeda tetapi pangkatnya sama ya. Contohnya nih, 2 nih A, kita buat garis dulu. Maaf ya, spidol saya kurang. A, saya pakai tablet. A di pangkat M dikali B pangkat M. Maka dapat terlihat, maka A pangkat M dikali A dikali B pangkat M. Contohnya dalam kurung pangkat M, 2 pangkat
3 dikali 3 pangkat 2. Basisnya berbeda ya, namun pangkatnya sama. Pangkatnya sama berarti kita buat 2 kali 3 pangkat 2 menjadi 6 pangkat 2. Hasilnya 36. Oke, selanjutnya untuk yang sifat yang ketujuh. Selanjutnya sifat yang terakhir adalah A pangkat N per M. Maka kalau kita menemukan seperti ini, itu artinya perlawanan dari eksponen adalah akar untuk menyelesaikan. Jadi, ini sama dengan akar pangkat M dari A pangkat N. Contohnya, 2 pangkat 3 per 2, maka ini sama saja dengan akar pangkat 3. Maka ini akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3, yaitu akar pangkat 2 dari 8. Contoh soalnya, contoh soal seperti P pangkat 3 per 2 dikali Q pangkat 6 per 2 dikali R pangkat 3 per 2. Ini boleh disederhanakan ya, jadinya akar pangkat, karena dia sama, kita akar pangkat 2 dari P pangkat 3 Q pangkat 6 atau R pangkat 3. Ini adalah hasilnya jika kita merelasikannya kepada hubungan. Mungkin ketika kita menemukan angka, ini merupakan contoh sederhana dari sifat-sifat dari eksponen tersebut, maka saya akan mengajarkan atau micro teaching yang bisa saya berikan hari ini adalah perihal eksponen. Saya akan beradaptasi untuk mata pelajaran selanjutnya. Baik, ini adalah sifat dari eksponen dan bagaimana kita menyelesaikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bagian kecil dari eksponen. Ini belum memasuki pemfaktoran dan juga aljabar. Mungkin ini micro teaching yang bisa saya berikan untuk memenuhi persyaratan sebagai kandidat tutor di course Laura. Terima kasih. Selamat pagi.